Pelajaran kali ini kita akan mencoba mempelajari pemrograman web tentang bermacam-macam operator. Di sini yang saya akan jelaskan ada 5 operator, di mana di sini ada operator aritmatika, operator penugasan atau assessment, ada operator increment dan decrement, kemudian operator relasi atau pembanding, dan satu lagi adalah operator logika. Operator itu sendiri apa? Operator pada PHP adalah semacam simbol yang digunakan untuk membuat instruksi atau memanipulasi data terhadap suatu nilai. Sehingga akan memberikan nilai hasil atas proses operasi itu sendiri. Nah, nanti ada kelima ini nanti akan kita coba dan kita sertakan sampel kode program dari mulai operator aritmatika terlebih dulu. Oke, untuk itu kita masuk ke kode program. Ya, di sini kita akan mencoba menambahkan, langsung kita menggunakan PHP pembuka, kemudian diakhiri dengan PHP menutup. Di aritmatika sendiri ininya apa aja? Mungkin kita sudah tahu di sini ada beberapa operator, yaitu pertama adalah penjumlahan, simbolnya nah plus, kemudian pengurangan, min di sini ya, kemudian perkalian pakai bintang ya, kemudian pemangkatan ini bintangnya 2, kemudian pembagian ya slash, kemudian sisa bagi atau modulus yang menggunakan persen. Nah, nanti kita akan coba semua ini prosesnya dari mulai yang pertama dulu, yaitu kita masuk ke kode program lagi. Nah, misalnya kita akan mencoba penggunaan variabel ya, variabel misalnya x misalnya sama dengan 10 misalnya. Kemudian variabel y ya, sama dengan misalnya 5. Ya. Jadi ada 2 variabel. Kemudian mulai bagian penjumlahan, kita menggunakan variabel tambahan yaitu variabel z misalnya gitu. Kita sama dengan variabel x ditambah variabel y. Kemudian diakhiri di koma. Ini adalah proses. Kemudian sekarang menampilkan pernyataan yang di atas, yaitu misalnya saya tanda tambahin kutip variabel x ya, ditambah variabel y ya. Nah, misalnya di sini sama dengan adalah variabel z ya. Oke, akhir dengan titik koma. Nah, misalnya ini yang kita akan tampilkan. Kita tes dulu, kita save. Kemudian ini namanya adalah operator 01.php. Nah, kita akan tampilkan di sini ya PHP. Nah, operator kita lihat 01. Nah, otomatis dia akan menghitung ya antara penambahan 10 tambah 5, maka nilainya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Tadi ada beberapa ya operator. Nah, misalnya kita tetap menggunakan variabel yang di atas yang nantinya untuk menghitung berbagai operator di aritmatik. Nah, mungkin biar lebih jelasnya di sini saya tambahkan garis ya, garis HR horizontal. Nah, biar membatasin, kemudian kita copy paste saja. Copy paste ini untuk kurang. Ini adalah kurang. Kemudian copy paste lagi, misalnya perkalian bintang. Ini juga bintang. Kemudian copy paste lagi. Ini adalah bagi. Kemudian copy paste lagi. Di sini adalah pangkat ya. Jadi menggunakan bintangnya ada 2. Nah, pemangkatan. Jadi pemangkatan seperti ini. Kemudian copy paste lagi. Bahkan di sini perintahnya itu modulus atau menggunakan sisa bagi. Jadi bersisa. Ya. Kita masih menggunakan variabel yang sama ya, tinggal operator aja yang kita rubah. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, kelihatan semua ya. Jadi mulai pengurangan benar ya, kemudian perkalian benar, pembagian benar, pangkat. Nah, ini nanti kebetulan di sini adalah nilai hasil ininya adalah 100.000. Kemudian sisa bagi. Nah, sisa bagi persen di sini adalah 0. Karena
Kalau dibagi 5 adalah 2, artinya habis. Nah, habis berarti 0, tidak bersisa. Oke? Itu yang bagian operator aritmatik yang mungkin bisa saya jelaskan di bagian kode program yang kita gunakan di sini. Ya, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi, yaitu nanti terkait dengan operator selanjutnya. Tadi kita kembali lagi ke sini. Operator selanjutnya adalah berkaitan dengan operator penugasan ya. Di sini ada sama dengan, plus sama dengan, ada min sama dengan, kali sama dengan. Nah, ini ada pemangkatan sama dengan. Nah, ini bedanya hanya menambahkan sama dengannya ya di sini di belakang di situ ya, penugasan di sini. Nah, sekarang gimana cara menggunakannya? Saya buka baru lagi, bikin baru. Nah, mungkin saya langsung simpan dengan nama operator 02.php. Jadi ini terkait dengan penugasan. Nah, tadi kita coba ya sama seperti tadi kita gunakan ini perintah. Kemudian di bagian ini kita harus menggunakan variabel baru, yaitu untuk memproses di mana terkait dengan nilai yang akan dimasukkan. Ya. Misalnya di sini saya mempunyai ini ya nilai, misalnya nilainya adalah variabel X, misalnya sama dengan misalnya anggap aja saya mempunyai nilai 10. Nah, ini ada penugasan, berarti penugasan itu saya ambil contoh ya, contoh yang bagian penugasan itu ini ya berkaitan dengan penambahan di sini ada plus sama dengan. Nah, penggunaannya seperti apa? Mungkin kita masuk ke dalam kode lagi. Nah, variabel yang sudah ada nilainya adalah 10. Nah, kemudian kita tambahkan di sini X plus sama dengan, nah tadi penugasannya menambahkan ya, plus sama dengan, saya menambahkan di sini adalah 5. Nah, kemudian kita cetak ya. Kemudian variabel X ya. Variabel X. Nah, jadi hasil variabel X yang awal adalah 10. Nah, setelah ada penugasan plus sama dengan 5, maka hasil X terakhir berapa? Nah, kita tes dulu. Kita panggil ke browser, kita panggil di sini nomor 02. Nah, 15. Kok bisa 15 dari mana? Kita kembali lagi ke kode. Kita lihat di sini. Ini artinya nilai X sekarang sama dengan nilai X awal ditambah 5. Jadi menambahkan 5 dari nilai X awal. Nilai X awalnya berapa? Nilainya 10. Maka begitu dicetak nilai X akhir yang ada di sini, maka nilainya adalah penambahan 10 tambah 5. Jadi 15. Ya, jadi nilainya di sini adalah outputnya adalah nilainya adalah 15. Ya. Nah, begitu juga kalau seandainya kita menggunakan variabel misalnya X min sama dengan penugasan mengurangin ya di sini 2 misalnya. Berarti kalau kita tampilkan sekarang ya variabel X, nah, jadi berapa di sini nilainya nanti akan berubah. Ini saya batasin dulu menggunakan garis ya. Garis di sini HR lagi. Ganti koma. Nah, variabel X awal dikurangin 2 ya kan. Jadi di sini kalau kita lihat rumusnya, jadi artinya variabel X sekarang sama dengan variabel X awal dikurangin 2. Nah, jadi hati-hati ya. X awalnya yang mana ini? Nah, kita tes dulu hasilnya dulu biar kita lihat, nanti baru kita jelaskan ya. Kita refresh di sini. Nah, 13. Kita lihat di sini ya. Kok 13 ya? Misalnya di situ kita lihat. 10 di sini adalah nilai awal, iya. Ya, tapi bukan berarti nilai 10-nya akan digunakan lagi di angka yang ada di sini ya. Jadi bukan 10 dikurangin 2 ya. 10 dikurangin 2 bukan, tapi melainkan hasil nilai X terakhirnya ini ya. Nilai X terakhirnya adalah 15. Nah, 15 ini yang akan digunakan untuk perintah berikutnya ini. Jadi 15 di sini 15 dikurangin 2, maka keluarnya di sini adalah
13. Ya. Jadi bukan nilai X awal yang ini kita gunakan lagi, tidak. Karena ini sudah digunakan dengan nilai variabel yang sama, yang sudah nilai itu sudah berubah, yang tadinya 10 menjadi angka 15. Ya, makanya di sini yang perintah berikutnya ini akan mengambil dari nilai X awalnya dari yang setelah ada perhitungan ya di line 6 ini, maka akan digunakan untuk sebagai perhitungan selanjutnya, bukan dari nilai X awal lagi, tapi melainkan X awalnya berubah dari 15. Di sini 15 kurangin 2. Makanya nggak heran kalau di sini hasilnya adalah 13. Oke ya, mudah ya. Nah, itu akan kita gunakan terus sampai tergantung dari kebutuhan, termasuk yang perkalian sama dengan, pemangkatan sama dengan. Nah, jadi ini akan difungsikan untuk operator penugasan ya. Operator penugasan seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi kaitan dengan pembahasan selanjutnya. Jadi kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan masuk lagi ke operator selanjutnya. Kita bikin baru lagi, langsung kita simpan dengan nama operator 303 ya, .php. 03 sudah, 02 sudah. Operator 03.php. Oke. Nah, di operator 03 ini kita akan belajar mengenai increment dan decrement. Nah, increment decrement itu apa? Ini semacam peningkatan, ya, meningkatkan nilainya 1, ya, atau mengurangi 1. Ya, misalnya kita atur di sini ya, menggunakan pemrogramannya, menggunakan PHP lagi sama, kemudian di sini penutup. Nah, misalnya variabel X, saya mempunyai variabel X nilainya adalah 10. Ya. Nah, nilai 10 yang ada di sini, yang nanti kita akan jadikan suatu nilai kenaikan dan penurunan. Nah, misalnya kita menggunakan yang increment ya. Jadi di sini ada variabel X, kemudian plus plus. Jadi menambahkan, ini artinya, ini ketik koma dulu ya. Ini artinya nilai X sekarang, ya, variabel X sekarang, sama dengan variabel X awal ditambah 1. Ya. Kalau tadi ada plus sama dengan penugasan ya. Kalau di sini adalah menaikkan cuma 1, plus plus. Jadi artinya di sini menaikkan 1. Nah, kemudian kalau seandainya kita cetak, ya, kita cetak di sini variabel X. Nah, jadi nanti hasilnya berapa? Jadi bukan nilai 10 lagi, tapi melainkan angka 11. Begini hasilnya adalah 11 nanti. Kita save. Kemudian kita jalankan di sini nanti misalnya 03, nah, keluarnya 11. Kalau seandainya kita mencoba mengcopy paste sampai, sorry, bukan ini ya, tapi yang di atasnya. Nah, di sini ya, kita copy paste sampai berapa di sini? Nah, misalnya sampai sekian. Berarti di sini setiap kali penaikan itu menaikkan nilainya 1, ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Jadi nilai akhir ini bukan 11, melainkan berapa jumlah penambahannya. Di sini ada 5, berarti dia tambah 5, berarti di sini hasilnya adalah 15. Kita save, kemudian kita refresh. Ya, 15 ya. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, sekarang kita akan coba yang menurunkan nilai, jadi menurunkan nilai 1 ya. Jadi di sini ada variabel X min di koma ya. Kemudian kita coba lagi min. Ingat di sini nilai awal X-nya bukan dari 10 lagi, tapi melainkan nilai X yang terakhirnya perhitungan ini terjadi di 15 ini adalah menyimpan, karena kita menggunakan nilai X yang ada di sini adalah penggunaan variabel yang sama, maka yang digunakan adalah variabel X yang terakhirnya perhitungan ini. Jadi di sini nanti perhitungannya adalah mengurangin nilainya 1. X sama dengan variabel X dikurangin 1. Nah, itu sampai berapa jumlah yang dikurangin? 1, 2, 3. Berarti nanti ada 3 kali ya, 3 kali pengurangan nilainya 1 dari nilai awalnya. Jadi kalau kita lihat di sini pertama adalah nilainya 14. Ini 14.
Kemudian di sini nilainya adalah 13. Berarti di sini adalah nilainya 12. Maka kita save, kemudian kita jalankan keluar dulu. Mana nih tadi? Bentar. Oh, ini belum dicetak ya, harus cetak dulu. Ya, cetak dulu. Di sini kita batasin ya, biar membedakan sama yang di atas. Ini harus ada ininya ya. Echo. Oke, tutup jangan lupa. Nah, baru di sini nanti seperti ini. Jadi nanti akan keluarnya nilainya adalah 12. Kita lihat, kita refresh. Ya kan, 12. Ya, jadi cukup mudah dalam pembedaan yang ada di bagian itu, yang increment dan decrement ya. Yang tadi poin ke operator ketiga. Oke, kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu operator pembanding ya, atau relasi di sini. Operator pembanding itu seperti apa gambarannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi operator pembanding itu ada lebih besar, simbolnya ini lebih kecil, sama dengan, dan ini sama dengannya ada dua bentuknya. Kemudian ada tidak sama dengan, diawali dengan tanda seru, sama dengan, dan tanda seru sama dengan double. Kemudian lebih besar sama dengan, di sini simbolnya adalah lebih besar sama dengan, kemudian terakhir adalah lebih kecil sama dengan, simbolnya adalah seperti ini. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam kode program, kita bikin baru, kita langsung save, kemudian kita kasih nama operator 04.php. Nah, di bagian operator ini kita bikin kode seperti ini misalnya. Nah, kita masukkan di sini misalnya nilainya variabel X sama dengan 8 misalnya. Oke, kemudian variabel Y sama dengan 3. Nah, oke, sekarang kita akan menggunakan variabel tambahan yaitu variabel Z. Ya, sama dengan di sini variabel X. Kemudian di lebih besar variabel Y. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya ya. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan ini ya, untuk fungsi baru yaitu vardam, yang fungsinya untuk ini berlaku untuk yang tipe datanya berubah ya. Karena ini nanti mengecek nilai itu 8 apakah lebih besar dari 3 misalnya. Kalau benar, maka dia akan mengeluarkan nilai benar atau salah atau istilahnya false atau true. Nah, di sini kita tambahkan misalnya di sini echo, kita panggil ya, di situ tetap kita panggil variabel X lebih besar variabel Y. Nah, di sini sebenarnya bisa aja langsung sama dengan $Z, tapi akibatnya nanti ada yang nilai yang salah, itu nanti tidak ditampilkan nilai angkanya. Tapi di sini saya tambahkan ada namanya fungsi namanya vardam. Di sini untuk berkaitan dengan tipe data yang awalnya berupa integer, itu nanti berubah menjadi misalnya berkaitan dengan yang boolean atau yang nilainya benar atau salah. Jadi ini perubahannya kita pengecekannya dan menggunakan vardam ini. Jadi di sini nanti tinggal panggilnya apa? Variabel Z. Ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini diakhiri dengan misalnya echo, saya kasih HR ya, sebagai garis batas ya. Kita save. Kita panggil sekarang dengan menggunakan di sini 04. Nah, dia ada keterangan bahwa nilainya benar. Bahwa 8 itu memang lebih besar dari 3. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan untuk lain ya. Di sini kita tinggal copy paste saja. Ya, kita memastikan dengan rumus yang beda. Dan kita copy paste. Di sini tinggal kita ganti dengan lebih kecil. Ini lebih kecil juga. Ini sebagai komen. Di sini lebih besar sama dengan, ini lebih, oke, tambahkan sama dengan. Kemudian di sini lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Tambahkan lagi, copy paste lagi, copy paste lagi. Nah, misalnya di sini sama dengan, ya, sama dengan apakah variabel X
dan Y itu apakah sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, di sini tidak sama dengan. Oke, save, kemudian kita refresh. Kelihatan ya. 8 lebih kecil dari 3, salah ya. 8 lebih besar sama dengan 3, walaupun di sini sama dengan, tapi ini lebih besar ya. Jadi nilainya benar. Di sini lebih kecil sama dengan salah. Sama dengan, juga salah. Dan tidak sama dengan, 8 tidak sama dengan 3. Ya, itu jadi menampilkan nilai booleannya ini dengan menggunakan var dam. Kenapa? Karena variabel X sama variabel Y itu berupa integer. Nah, sementara hasil yang ditampilkan itu tipe datanya adalah menggunakan boolean. Makanya di sini dia memastikan dengan adanya fungsi var dam yang ada di sini, memastikan apakah nilainya itu benar atau salah. Karena perubahan tipe data yang ada di sini, maka akan dijadikan nilainya benar atau salah. Oke ya. Jadi itu yang bagian operator pembanding atau relasi. Nah, sekarang kita masuk lagi terkait dengan operator berikutnya, yaitu operator logika. Nah, operator logika seperti apa? Kita lihat di sini. Oke, di sini dulu ya. Nah, operator logika itu ada 3. Ada AND, ada OR, sama NOT atau kebalikan. Ya. Di sini simbolnya adalah seperti ini ya. N-nya double simbolnya. Kemudian yang OR itu simbolnya adalah garis yang ada di keyboard kita, di atas tombolnya, di atas enter itu ada garis ini double juga. Kemudian yang di bagian not atau kebalikan negasi itu dengan menggunakan tanda seru. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Ini mungkin saya gambarkan adalah penggunaan operatornya. Kita beranggapan bahwa kita memiliki 2 variabel, yaitu variabel A dan B, di mana variabel A dan B ini nanti kita menggunakan 2 operator logika, yaitu menggunakan AND dan satu lagi menggunakan OR. Kita beranggapan di bagian variabel A ini ada nilai salah. Ini 0 ini adalah salah ya. Nilai satunya adalah nilai benar nih, berarti salah, salah, benar, benar. Kemudian di B, di situ isinya adalah salah, benar, salah, benar. Nah, di situ ada 2 ketentuan, 2 variabel ini kita akan jadikan sebagai logikanya apa kalau seandainya antara nilai A dan B itu nilainya dua-duanya misalnya di sini adalah salah. Maka yang terjadi adalah keluarannya adalah salah. Ya, 0 ya di sini. 0, 0 jadi keluarnya 0. Nah, dia prinsip di bagian N ini, dia akan bernilai benar itu jika dua-duanya bernilai benar. Seperti contoh di sini, 1 dan 1 ini benar dan benar, maka dia akan benar. Jika salah satunya salah atau salah satunya benar, maka dia jatuhnya adalah salah. Ya. Kemudian di bagian OR, itu dia akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Jika salah satunya benar atau dua-duanya benar, maka dia akan nilainya adalah benar. Nah, di sini ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mencoba di dalam kode program yang kita akan coba di sini. Kita bikin baru lagi. Di bagian kode program ini, kita simpan dulu ya. Namanya operator 05.php. Oke. Nah, sekarang kita gunakan, misalnya di sini, kita masukkan dulu ini. Nah, di sini adalah kita menggunakan variabel misalnya X ya. Sama dengan misalnya di sini adalah saya menggunakan true and false ya. Misalnya X-nya true, kemudian variabel Y sama dengan false. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan hasilnya. Misalnya kita menggunakan N ya. Kita menggunakan N, jadi kita bisa aja menggunakan rumus yang terpisah menggunakan variabel Z ya, sama dengan variabel X, kemudian kita menggunakan N ya, N, variabel Y, ya, kemudian di sini bikin semacam komen, ya, komen di mana berkaitan dengan nilai yang akan ditampilkan ya. Nah, di sini misalnya variabel X ya. Kemudian di sini N, sambil N, kemudian variabel Y.
Nah, kemudian di sini titik koma ya. Kemudian baru kita gunakan fungsi lagi vardam. Kemudian di sini variabel z. Variabel z. Oke, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kita save, kita lihat hasilnya. Latihan operator ya, operator 5 enter. Nah, ini nolnya kemana nih? Nah, kita lihat ya, karena ini perannya adalah dia adalah menggunakan duelan, ya, nilainya adalah salah, maka tidak ditampilkan y-nya kan. Nah, untuk itu gimana caranya menggunakan fungsi ini? Bisa aja ini ya, artinya variabel x sama y nggak harus kita tampilkan. Ini kan memanggil langsung ya, memanggil dari apa yang ada di sini ya, antara y dan z misalnya gitu. Jadi kita nggak menyebutkan di sini adalah nilai dari nilai benar atau salahnya. Jadi kita bisa aja cuman nggak usah nyebutin x sama y-nya ya, seperti ini. Otomatis nanti akan kita lihat, kita refresh di sini x dan y nilainya salah, tapi harus memastikan apakah x-nya itu nilainya apa, y-nya itu apa. Nah, kita bisa menambahkan fungsi lain yaitu menggunakan printf yang membantu untuk tampilannya. Nah, contoh di sini ya kita masukkan. Nah, sekarang kita karena ini menampilkannya agak susah karena untuk ini ya. Sekarang kita atur lagi dengan menggunakan printf ya. Ini saya tutup ya, saya nggak menggunakan itu. Tapi di sini saya menggunakan fungsi lain yaitu menggunakan printf. Nah, berarti kita menggunakan printf ya. Nah, di mana di sini formatnya yang kita atur, kita harus menyatakan bahwa kita akan menggunakan masing-masing baik x, y, dan z itu menggunakan boolean ya. Variabel menggunakan variabel tipe datanya adalah boolean. Kemudian di sini kita harus menggunakan persen pemanggilannya. B ini adalah boolean. Kemudian di sini ada ini n ya. Kita menggunakan n. Kita menggunakan n, ikutin simbol yang di atas. Kemudian variabel lagi di sini adalah boolean. Kemudian sama dengan, nah di sini adalah variabel hasilnya juga sama dengan, ini bukan dolar tapi persen ya. Persen. Nah di sini juga persen B lagi boolean. Nah kemudian di bagian ini ada koma. Nah komanya ini menuju ke masing-masing variabel. Misalnya variabelnya apa pertama? Is x, variabel x. Kemudian koma. Variabel yang kedua yang ada di sini adalah y. Kita masukkan variabel y. Kemudian koma variabel z ya di sini, dan menggunakan z. Kita menggunakan z juga sini. Oke. Kemudian baru si koma. Ya. Nah, kita buktikan apakah hasilnya nanti keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek, kita save, kita refresh. Nah, ya kan? Tapi ini tidak ada istilah true and false-nya, cuman kita bisa membandingkan bahwa kalau satu itu nilainya benar, 0 itu salah. Jika benar dan 0, artinya dia hasilnya menjadi 0, salah. Benar dan salah menjadi salah. Karena tadi sesuai dengan ketentuan bahwa dia ketentuan kalau kita menggunakan simbol N, itu kalau akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Ya, jika dua-duanya benar, maka di sini kalau kita lihat kembali di sini, satu nilai A-nya, B-nya adalah 0, maka dia akan keluarnya adalah 0. Nah, jika kita menggunakan OR, ini akan berlawanan ya. Kita menggunakan OR, di sini kita balik lagi. Nah, kita copy aja ya. Kopiannya, kita batasin echo R. R, R, titik koma. Ini apa nih? Kita terus. Oke, press di sini, kemudian kita akan gunakan di sini fungsi OR, yaitu simbolnya adalah seperti ini. Sekarang kita lihat di sini ya, OR. Nah, ini. Jadi ini tetap X, Y, dan Z. X itu yang pertama ya, di sini. OR, Y yang ada di sini. Kemudian Z itu yang terakhir di sini. Kita save. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya, pada saat kita refresh di sini. Nah, kan berbeda ya. Jadi nilai benar, OR, 0, sama dengan 1. Ya kan? Tadi
jika dia nyatakan salah, kalau dua-duanya salah. Kalau salah satunya benar, atau salah satunya salah, atau dua-duanya benar, maka dia akan bernilai benar. Maka di sini kalau kita lihat, ya, satu sama salah, tapi karena kita menggunakan or, maka keluarnya adalah satu. Oke, cukup mudah itu ya. Jadi ini nanti tinggal pengembangan ya. Ini sampel dasar pengenalan operator, baik dari aritmatik tadi, kemudian ada penugasan, increment, decrement, kemudian pembanding atau relasi, terus terakhir ini adalah mengenai operator logika. Nah, nanti akan implementasinya seperti apa berkaitan dengan penggunaan operator-operator ini, silahkan nanti dipelajarin di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan penggunaan beberapa operator dari kasus yang akan dikembangkan lagi. Oke, cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat dipelajari lebih lanjut dan dikembangkan lagi dan tetap semangat. Oke ya, terima kasih.